levelnya, dan itu sempat terbesit juga gitu di pikiran kita berdua kan, aduh gimana nih kalau misalkan hasilnya nggak sesuai ekspektasi, terus harus lanjut treatment gitu kan. Randi sampai kayak, aduh kayaknya aku nggak kepengen lagi deh kalau kemo, udah kita tunggu dulu atau kita apa kayak jalur alternatif aja atau apa. Aku nggak pengen ngulang semuanya lagi gitu. Cuman di balik itu semua ya kita tetap berpikiran positif, kita tetap tetap berharap yang terbaik gitu, outcome-nya terbaik, tetap berdoa, dan alhamdulillah ternyata hasilnya tuh sesuai ekspektasi. Jadi benar-benar kita masya Allah benar-benar bahagia banget gitu kan, kayak lega banget. Randi tuh benar-benar lega banget dan happy banget waktu dokter bilang kayak, alhamdulillah Ran, hasil kamu bagus nih, itu benar-benar kayak lega banget. Kita berdua langsung pelukan, terus langsung ya seneng banget deh pokoknya. Randi sih sekarang karena semua treatment untuk pengobatan kansernya itu udah selesai ya, jadi dia udah surgery, udah kemoterapi, udah radiasi, itu udah selesai, dan hasilnya memang sekarang udah bersih dari kanker, udah tidak ditemukan sel kanker aktif lagi. Jadi sekarang nggak ada treatment khusus yang mesti terus dijalani gitu. Yang jelas harus dijaga kesehatannya aja. Terutama kemarin itu salah satu efek kemo dan radiasinya adalah imunnya Randi turun banget, leukosit Randi tuh benar-benar dipres banget, di hampir di bawah batas normal gitu, benar-benar di bawah banget. Terus limfositnya juga rendah banget, dan itu benar-benar membuat Randi rentan untuk terkena infeksi, nggak cuman infeksi COVID doang, tapi berbagai macam infeksi. Makanya yang kita jaga itu sih gimana caranya untuk naikin imunitasnya Randi, terus juga untuk naikin leukositnya, naikin limfositnya juga. Terus kita juga perhatikan kesehatan dan juga berat badan Randi juga gitu, karena salah satu, kalau kata dokter sih salah satu resiko ataupun pemicu sel kanker itu bisa balik lagi itu kalau ada perlemakan di hati. Artinya kalau misalkan dia overweight, ada resiko yang lebih tinggi gitu, dia bisa balik lagi gitu kansernya. Jadi itu juga harus dijaga dengan pola makan yang baik, dengan berolahraga, sama kurangin makan makanan yang highly processed gitu, makanan yang tinggi proses kayak fast food, terus makanan-makanan yang banyak mengandung kimia kayak mengandung pengawet, mengandung penguat rasa, terus pewarna gitu-gitu, pokoknya yang highly processed food lah gitu, itu harus dikurangin. Tapi kalau untuk kayak daging-daging gitu, dia boleh makan daging, dibatasin 1 minggu 1 kilo daging bolehnya. Selain itu kalau untuk ikan itu bebas. Terus putih telur tuh dia disuruh gitu, karena kan dia ya itu tadi imunnya kan rendah banget, limfosit dan juga leukositnya tuh rendah, harus diboost dengan imunomodulator kayak jamur-jamuran, terus probiotik sama protein hewani gitu. Iya, salah satu dampaknya ya akhirnya kita nggak bisa kemana-mana, karena aku punya 2 orang yang rentan, bahkan 3 gitu ya. Mama aku juga termasuk yang rentan karena punya diabetes, hipertensi. Abis itu ada Randi dengan kondisinya gitu ya, seorang cancer survivor yang baru aja gitu melewati tahap treatment. Belum bisa vaksin kalau Randi karena belum boleh gitu sama dokter, limfosit dan leukositnya itu tidak memungkinkan untuk Randi bisa vaksin. Kemudian ada juga Arasha, anak aku yang termasuk rentan juga dan belum bisa vaksin juga. Baru aku yang udah vaksin, mama aku juga udah vaksin. Ya cara menjaganya yang pertama ya meminimalisir keluar rumah. Kalau bukan urusan yang penting banget tuh, kalau bisa dikerjakan dari rumah kayak sekarang gitu kan, interview ya dilakukannya juga secara daring gitu. Terus kerjaan-kerjaan aku juga aku minta di switch kalau bisa dilakukan secara online gitu. Jadi banyak talk show yang akhirnya aku dari rumah. Terus selain itu kayak misalkan syuting atau apa, aku tuh jarang banget ambil gitu. Kalaupun
ada kayak photoshoot atau syuting gitu, bener-bener maunya outdoor, krunya dibatasin, semuanya juga pada pakai masker, swab test dulu gitu untuk make sure yaitu nggak terpapar gitu sama COVID. Selain itu pastinya kalau untuk Randi ataupun aku sesuai anjuran dokter aja sih, kayak konsumsi vitamin C, vitamin D, zinc, terus berjemur, terus berolahraga gitu, dan stay happy. Salah satu cara naikin imun kan itu juga ya, yang penting jangan stres. Dokter Rani juga bilang yang harus dihindari ya selain tadi jaga makanan, lifestyle gitu ya, tetap fit, berat badan juga tetap ideal. Selain itu hindari stres gitu, jadi jangan sampai terlalu stres karena itu juga berpengaruh sama imun kita, sama tubuh kita. Oke, jadi seperti yang mungkin teman-teman ketahui ataupun yang udah aku sampaikan juga melalui media dan juga melalui YouTube aku, Randi itu kan sejak Januari kemarin kita found out atau Randi itu divonis mengidap kanker getah bening atau lymphoma Hodgkin stadium 2. Kemudian kita udah melakukan treatment nih dari Februari kemarin, udah bahkan dari Januari gitu ya, udah surgery, kita udah operasi pengangkatan tumornya, kemudian udah dilakukan kemoterapi sebanyak 4 kali, udah melakukan radioterapi atau radiasi sebanyak 25 kali. Dan setelah rangkaian treatment itu dilakukan 1,5 bulan kemudian harus nunggu dulu, dan akhirnya baru-baru ini sekitar di pertengahan Juli kemarin akhirnya Randi dipersilahkan untuk melakukan PET scan atau scan tubuh dia untuk ngelihat apakah masih ada sel kanker aktif. Dan alhamdulillahirobbilalamin, setelah hasilnya keluar ternyata Randi dinyatakan udah bebas dari kanker, udah bersih gitu ya, udah bebas dari sel kanker aktif. Alhamdulillah, itu merupakan berita yang sangat-sangat melegakan dan sangat-sangat membuat kita sangat bersyukur gitu ya, membuat kita benar-benar happy banget ketika dokter udah kasih tau Randi gitu, kayak Ran, hasil kamu bagus nih, alhamdulillah ya, udah bersih, udah sekarang tinggal jaga aja, udah nggak mesti ada treatment apa-apa lagi. Memang tentunya yang namanya cancer itu ada chance ya untuk sel kankernya itu aktif lagi, ganas lagi atau balik lagi gitu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah Randi udah dinyatakan sembuh, dan kalau memang kondisi ini bisa terus dipertahankan seenggaknya 2 tahun gitu, Randi dinyatakan udah full remission atau udah remisi gitu dari kanker, udah benar-benar sembuh lah gitu dari kanker. Dan itu sih harapannya. Jadi untuk saat ini kita sangat-sangat bersyukur dengan hasilnya, dengan perjuangan Randi, dengan doa dan juga ketulusan doa dari banyak orang gitu ya, nggak cuma dari kita pribadi, dari keluarga aja, tapi banyak banget Masya Allah yang doain. Dan tentunya kehendak Allah gitu ya, mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah, untuk saat ini kita bisa menikmati nikmat sehat dan kesembuhan dari Randi. Oke Kak, mungkin setelah dinyatakan benar-benar sembuh total gitu Kak, ada nggak sih yang memang tetap harus dijaga gitu? Tadi Kakak bilang tetap harus menunggu sampai 2 tahun ya. Terus juga ada nggak pola hidup mungkin yang Kak Randi sekarang ubah total dan terapkan gitu Kak? Oke, ini juga tadi sebenarnya udah aku jawab ya, tapi aku ulang aja nggak apa-apa. Jadi salah satu efek dari kemo dan juga radiasi untuk kansernya Randi ini adalah limfosit dan juga leukositnya tuh turun. Artinya imunnya Randi itu tuh turun banget, jauh banget, benar-benar di ambang batas. Ini udah 1,5 bulan ya dari treatment terakhir, itu pun masih di ambang batas bawah gitu, belum balik lagi ke normal. Jadi masih imunnya tuh di bawah rata-rata, sehingga Randi itu rentan banget terkena infeksi apapun itu ya, jenis infeksi dan virus gitu ya,
dari mulai COVID lah, flu aja juga harus hati-hati, diare aja harus hati-hati gitu kan, dan segala macam virus-virus ataupun infeksi-infeksi lainnya gitu. Jadi sekarang yang dilakukan sih usaha terdekat kita, ikhtiar terdekat kita adalah gimana caranya bisa secara berangsur-angsur mengembalikan imunitasnya Randi, meningkatkan leukosit dan juga limfositnya, dan itu dilakukan dengan mengkonsumsi kayak imunomodulator yang alami gitu, makan jamur, makan yogurt ataupun prebiotik, terus apalagi ya, harus konsumsi protein hewani gitu. Kadang kan orang juga ini ya bilang kalau cancer itu nggak boleh daging-dagingan sama sekali, tapi ya namanya cancer kan banyak jenisnya dan tiap orang pastinya melewati treatment yang berbeda-beda, kebutuhan nutrisinya juga beda-beda. Kalau untuk Randi karena goalnya adalah untuk meningkatkan imunitas dan juga leukosit dan juga limfositnya, maka dokter nganjurin justru dia harus konsumsi protein hewani, walaupun dibatasin juga, kayak daging itu cuma boleh 1 kilo per minggu. Terus kalau ikan itu masih diperbolehkan, ikan-ikan laut ya. Terus putih telur juga dianjurkan. Nah itu dari segi apa yang dia makan. Yang nggak boleh sih pastinya makanan-makanan yang mengandung karsinogen gitu kan. Kita mungkin bisa search ya kira-kira apa sih yang mengandung karsinogen. Terus kayak makanan-makanan yang highly processed food, junk food gitu tuh tidak dianjurkan sama sekali gitu ya. Kalau bisa dihindari makanan-makanan yang mengandung banyak pengawet, yang mengandung banyak tambahan-tambahan kimia lah gitu, kayak penguat rasa, pewarna, apa segala macam. Kalau bisa udahlah nggak usah dikonsumsi lagi gitu kan. Terus yang harus dijaga juga yang harus dijaga berat badan Randi juga gitu. Jadi Randi harus terus lakukan pola hidup yang sehat, harus olahraga supaya berat badannya tetap ideal. Walaupun maksudnya dia kan makan daging, makan apa, tapi berat badannya tetap harus ideal gitu. Karena kalau kata dokter sih kalau ada perlemakan hati atau kalau ya bisa dibilang kalau obesitas gitu ya, itu tuh meningkatkan resiko kankernya bisa balik lagi gitu. Jadi itu juga harus stres juga harus dijaga karena berpengaruh gitu ketika stres sama imunitas kita, dan ternyata tubuh kita juga bisa